Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yudlamuna nakira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Tiada kata yang paling tepat kecuali ungkapan dari hati kita untuk senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang tiada terkira, nikmat yang seandainya kita mau menghitung pasti tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Hadirin yang berbahagia, mari kita syukuri nikmat yang tiada terkira itu dengan berusaha dalam setiap langkah kita untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah jika hidup kita ini dengan semangat ketaatan kita kepada Allah, maka hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada satu nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada kita, yang tidak setiap orang kaya pun dikaruniai nikmat ini. Nikmat yang tidak dikaruniakan kepada Fir'aun, yang tidak setiap orang yang pandai dikaruniai nikmat ini. Nikmat yang tidak dikaruniakan kepada Qarun, nikmat yang tidak dikaruniakan meskipun ia anak seorang nabi, nikmat yang tidak dikaruniakan kepada putra Nabi Ibrahim, nikmat yang tidak dikaruniakan meskipun ia sangat dekat dengan para nabi, nikmat kepada pamannya Nabi Muhammad yang tidak dikaruniai nikmat ini, yaitu nikmat iman. Kita ini siapa? Orang kaya mungkin tidak, orang pandai juga tidak, apalagi kita keluarga Nabi atau anak Nabi. Tetapi Allah karuniakan kepada kita nikmat iman. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang akan menjamin hidup kita ini selamat sampai nanti di akhirat. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan tidak akan dirugikan meskipun sedikit. Sebagaimana tadi di awal khutbah
Saya bacakan surat An-Nisa ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dirugikan meskipun sedikit. Iman ini jaminan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Pantas kalau kita berbuat dosa, pantas kalau kita memiliki perbuatan yang maksiat misalkan. Tetapi selama kita masih memiliki iman, insya Allah akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Meskipun memang harus kesalahan itu dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita masih memiliki dosa, masih memiliki maksiat, ya tentu saja pasti akan mendapatkan balasan terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar zarah, dia juga akan melihat balasannya. Hadirin yang berbahagia, maka keimanan kita ini mari kita pertahankan sampai Allah memanggil kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, kenikmatan iman bukan saja menjamin kehidupan kita di akhirat kelak, tetapi juga menjamin kebaikan hidup kita di dunia. Allah menjanjikan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhniyanahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, kemudian ia laki-laki ataupun perempuan, selama wahwa mukminun, dan dia tetap dalam keadaan iman, maka kami akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik mungkin tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi memiliki hati yang tenang. Mungkin tidak memiliki jabatan yang tinggi, tetapi memiliki koneksi yang baik. Hadirin yang berbahagia, kebaikan dalam hidup kita ini tidak ada yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Pasti kita ingin hidup kita ini baik adanya. Dan kebaikan ini dijamin oleh Allah selama kita beramal baik dan dalam keadaan iman. Kenapa? Karena setiap orang meskipun dia berbuat baik, meskipun ia bersosial yang bagus, meskipun ia berempati kepada sesama, tetapi ketika dia tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beriman, maka diibaratkan sebagaimana orang musafir di tengah padang pasir. Di saat ia kehausan, ia sangat ingin mendapatkan air,
Ia berharap langkah-langkahnya itu menuju kepada sumber air. Dan ketika ia melihat di kejauhan seolah-olah ada sumber air, ketika didekati itu hanya sekedar pasir. Kita sering menyebutnya dengan fata morgana. Orang-orang yang beramal kebaikan, berbuat sosial yang baik, berakhlak yang mulia, tetapi ketika tidak didasari iman, kelak di akhirat seluruh amalnya ini akan tertolak. Dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kita bersyukur sekali sudah dikaruniai iman, dikaruniai kepasrahan kita kepada Allah, sehingga mampu dan mau menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan Islam, yang meniatkan dirinya berserah diri hanya kepada Allah, menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Orang-orang yang seperti inilah seluruh kebaikannya akan berbalas dengan kebaikan. Sedangkan orang yang tidak seperti ini, maka kebaikannya akan tertolak di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Maka apa yang berasal darinya yuqbala minhu, tertolaklah semuanya. Sebagaimana orang-orang yang tadi kehausan, di dunia sudah berbuat baik, dia sangat berharap kelak di akhirat mendapatkan kebaikan yang setimpal. Tetapi Allah menyatakan fala yuqbala minhu, maka akan tertolak semuanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin yang berbahagia, iman Islam inilah modal kita yang paling kuat untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanah kita sebagai hamba Allah, yaitu senantiasa mengabdi kepadanya. Yang ketiga, kita juga bersyukur karena dikaruniai kenikmatan, yang kenikmatan itu dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Saat ini kita dikaruniai kesehatan, dikaruniai kesempatan, dikaruniai waktu. Ketika kita mendengar azan Jumat, segera kita menuju ke masjid. Ini kenikmatan yang luar biasa. Yang nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Memanfaatkan karunia Allah, nikmat Allah untuk mentaati apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah mengkaruniakan semua nikmat ini, apa yang ada di alam semesta ini, untuk kita manusia. Dan tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa mengabdi kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan saat ini kita gunakan nikmat itu untuk memenuhi panggilannya. Inilah hakikat syukur. Memanfaatkan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Jika dalam hidup kita ini kita memanfaatkan mata kita, pendengaran kita, akal pikiran kita, hati kita, harta benda kita, ilmu kita, semuanya untuk ketaatan kita kepada Allah, inilah yang kita sebut dengan orang-orang yang bersyukur, yang akan ditambahkan oleh Allah nikmat-nikmat yang tidak kita perkirakan.
La in syakartum la azidanakum. Tetapi jika kita tidak syukur, seperti diibaratkan ketika bapak-bapak memiliki anak misalkan, kemudian anak itu diminta, nak tolong bapak belikan gula misalkan. Kemudian sama anak tadi, uang yang diberikan ayahnya itu tidak diberikan gula, mungkin dipakai jajan atau bahkan tidak melaporkan. Kira-kira ayah ini marah atau tidak? Itu sebagaimana Allah sudah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita, tetapi nikmat itu harusnya, kata Allah, diperintahkan untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi yang menjadi larangannya. Tetapi nikmat itu justru digunakan untuk maksiat kepada Allah. Inilah orang-orang yang tidak bersyukur. Dan ini yang sangat tidak disukai oleh Allah. Sehingga pantas kalau siksa Allah bagi orang-orang yang tidak bersyukur ini sangatlah pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin yang berbahagia, 3 bekal inilah yang harusnya kita pegang sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan kebahagiaan. Karena dijamin hidup kita masuk surga, dijamin hidup kita bahagia, dijamin nikmat Allah akan senantiasa bertambah. Yaitu bekal iman, bekal Islam, dan bekal syukur. 3 hal ini yang harus kita pegang sampai kita dipanggil oleh Allah. Semoga Allah memanggil kita dengan iman, Islam, dan syukur. Ini yang akan menjadikan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.